Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bangun di sepertiga malam, menunaikan tahajud, lalu bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah doaku benar-benar Engkau dengar?" Mungkin kamu merasa hidupmu belum sepenuhnya berubah. Masalah masih ada. Air mata masih sering jatuh dalam sujud. Tapi dengarkan ini baik-baik. Allah tidak selalu menjawab doa dengan suara. Kadang Allah menjawabnya dengar tanda. Dan jika satu saja tanda ini muncul dalam hidupmu setelah tahajud, itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi jawaban dari langit yang selama ini kamu tunggu. Tenang, mari kita renungkan perlahan. Tahajud bukan sekadar sholat tambahan di malam hari. Ia adalah pertemuan paling jujur antara seorang hamba dan Robnya. Saat dunia terlelap, saat suara-suara meredah, dan saat manusia lain tidak melihatmu, disitulah Allah membuka pintu yang jarang disentuh banyak orang. Tidak semua orang dibangunkan untuk tahajud. Banyak yang ingin, tapi tidak mampu bangun. Banyak yang tahu keutamaannya, tapi tetap terlelap. Maka jika kamu termasuk orang yang pernah atau masih Allah bangunkan di sepertiga malam, itu sendiri sudah isyarat bahwa hatimu sedang dipanggil. Namun wajar jika setelah tahajud muncul satu pertanyaan dalam hati. Apakah doaku benar-benar didengar? Apakah Allah sudah menjawab? Atau aku hanya berbicara sendiri dalam gelap? Pertanyaan itu manusiawi, karena kita sering mengira jawaban Allah harus selalu berbentuk sesuatu yang besar dan langsung terlihat. Padahal cara Allah menjawab doa seringkali jauh lebih halus, lebih dalam, dan lebih tepat dari yang kita bayangkan. Allah tidak selalu menjawab doa dengan mengabulkan apa yang kita minta saat itu juga. Kadang Allah menjawab doa dengan menenangkan hati kita terlebih dahulu. Kadang Allah menjawab doa dengan menguatkan pundak kita agar mampu bertahan sedikit lebih lama. Dan kadang Allah menjawab doa dengan mengubah cara kita memandang hidup. Inilah yang sering tidak kita sadari. Ada orang yang tahajud, tapi hidupnya belum berubah secara kasat mata. Masalah ekonomi masih ada, urusan keluarga belum selesai, luka batin masih terasa. Namun ada satu hal yang berubah pelan-pelan. Hatinya menjadi lebih lapang. Ia tidak lagi secepat dulu untuk marah, tidak segelisah dulu saat menghadapi masalah, tidak serapuh dulu ketika diuji. Dan tanpa disadari, ia mulai lebih mudah berserah. Jika kamu merasakan ini, bisa jadi inilah awal dari jawaban Allah. Karena Allah seringkali memulai jawaban doa dari dalam diri hambanya, bukan dari keadaan di luar. Tahajud yang diijabah tidak selalu ditandai dengan rezeki yang langsung melimpah atau masalah yang tiba-tiba hilang. Seringkali ia ditandai dengan sesuatu yang lebih sunyi, tapi sangat berharga. Ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ketenangan saat kamu tahu hidupmu belum selesai diperbaiki, tapi hatimu tidak lagi sekeras dulu, menuntut segalanya harus cepat berubah. Dan ini penting untuk direnungkan, karena banyak orang gagal melihat tanda jawaban Allah hanya karena mereka sibuk menunggu keajaiban besar, padahal Allah sedang bekerja lewat hal-hal kecil yang konsisten. Tahajud itu seperti menanam benih di tanah yang gelap. Kamu tidak melihat apa-apa di permukaan, tidak ada tanda yang mencolok, tapi di bawah sana akar sedang tumbuh. Dan akar itulah yang kelak akan menguatkan hidupmu. Jika setelah tahajud kamu mulai lebih sering teringat Allah di siang hari, lebih mudah menahan diri dari hal yang dulu sulit kamu tinggalkan, atau lebih cepat kembali berdoa saat hatimu lelah, itu bukan kebiasaan baru semata. Itu tanda bahwa hubunganmu dengan Allah sedang diperbaiki. Dan hubungan yang diperbaiki selalu mendahului jawaban doa. Karena Allah Maha Tahu mana doa yang perlu dijawab dengan memberi dan mana doa yang perlu dijawab dengan mendekatkan.
maka jangan terburu-buru menyimpulkan tahajudmu belum diijabah, hanya karena hidupmu belum seperti yang kamu inginkan. Bisa jadi Allah sedang menjawab doamu dengan cara yang jauh lebih aman bagi imanmu, dengan cara yang menjaga hatimu agar tidak hancur ketika apa yang kamu minta belum waktunya datang. Dan di bagian selanjutnya, kita akan merenungkan satu tanda paling halus tapi paling jujur yang sering muncul pada orang yang tahajudnya benar-benar dijawab oleh Allah, namun sering diabaikan karena terlihat sederhana. Ada satu tanda yang sering muncul pada orang yang tahajudnya mulai dijawab oleh Allah. Tanda ini tidak selalu terlihat oleh orang lain, tidak selalu bisa diceritakan dengan bangga, bahkan kadang tidak dianggap apa-apa oleh diri sendiri. Namun justru tanda inilah yang paling jujur. Tandanya adalah hati yang lebih mudah kembali kepada Allah saat lelah. Perhatikan baik-baik. Sebelum kamu rutin tahajud, ketika hidup terasa berat, apa yang pertama kali kamu lakukan? Mungkin mengeluh, mungkin marah, mungkin mencari pelarian, atau bahkan memendam semuanya sendirian sampai hatimu makin sesak. Namun setelah tahajud mulai hadir dalam hidupmu, meski belum sempurna, ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Saat lelah, kamu lebih cepat teringat Allah. Saat sedih, kamu lebih mudah menundukkan kepala, bukan meninggikan ego. Saat tidak ada yang bisa kamu ceritakan, doa menjadi tempatmu pulang. Jika ini terjadi padamu, jangan remehkan, karena inilah salah satu bentuk jawaban Allah yang paling awal. Allah tidak langsung mengubah keadaanmu, tetapi Allah mengubah arah hatimu, dan itu adalah karunia besar. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang." Ayat ini bukan janji kosong. Ia adalah hukum Allah yang nyata. Hati yang mulai sering mengingat Allah akan diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ketika hatimu lebih mudah kembali kepada Allah, itu berarti Allah sedang menarikmu lebih dekat. Dan tidak mungkin Allah menarik seorang hamba mendekat lalu mengabaikan doanya. Justru seringkali kedekatan itulah jawaban pertama. Tahajud yang diijabah tidak selalu membuat hidup langsung ringan, tetapi membuat beban terasa bisa dipikul. Masalah mungkin masih sama, namun kamu tidak lagi merasa sendirian menjalaninya. Ada kekuatan baru yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada keyakinan pelan-pelan yang tumbuh. Aku tidak ditinggalkan. Dan keyakinan ini tidak muncul dari logika. Ia tumbuh dari hubungan. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis ini bukan sekedar kabar gembira, tetapi undangan. Undangan yang tidak semua orang jawab. Dan jika kamu pernah menjawabnya dengan bangun di sepertiga malam, lalu hatimu mulai lebih mudah kembali kepada Allah, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa doa-doamu sedang diproses. Ingatlah satu hal penting. Allah Maha Bijaksana. Allah tahu doa mana yang jika langsung dikabulkan, bisa membuatmu lalai. Allah tahu permintaan mana yang jika dipercepat, bisa merusak hatimu. Maka Allah mendahulukan hal yang paling penting, menjaga imanmu. Karena apa gunanya terkabulnya doa, jika hatimu jauh dari Allah? Maka ketika kamu merasa setelah tahajud, hatimu lebih lembut, lebih mudah menangis dalam doa, lebih cepat sadar saat berbuat salah, dan lebih rindu kepada Allah daripada sebelumnya, bersyukurlah. Itulah salah satu tanda paling halus bahwa tahajudmu tidak sia-sia. Jangan membandingkan jawaban Allah dalam hidupmu dengan jawaban Allah dalam hidup orang lain. Setiap hamba punya jalan yang berbeda. Setiap doa punya waktu yang berbeda. Dan setiap tahajud punya cara jawabannya masing-masing.
Tugasmu bukan menagih hasil, tetapi menjaga hubungan. Karena hubungan yang dijaga pasti akan berbuah. Ada satu cara Allah menjawab doa yang sering tidak kita sadari. Bahkan sering kita salah pahami sebagai kegagalan. Yaitu ketika Allah tidak memberi, tetapi menjauhkan. Banyak orang mengira jawaban doa itu selalu berbentuk datangnya sesuatu. Datangnya rezeki, datangnya jodoh, datangnya kemudahan, datangnya jalan keluar. Padahal dalam banyak keadaan, jawaban Allah justru berupa penjagaan. Allah menjawab doa tahajudmu dengan cara menjaga hidupmu dari sesuatu yang kamu kira baik, padahal jika diberikan bisa melukai imanmu. Coba renungkan perlahan. Pernahkah kamu sangat menginginkan sesuatu, lalu Allah tidak memberikannya? Namun di kemudian hari, kamu baru sadar, jika hal itu terjadi, hidupmu mungkin akan jauh lebih hancur. Pernahkah kamu mengejar satu jalan, lalu Allah menutupnya rapat-rapat? Dan saat itu kamu kecewa, tapi bertahun kemudian kamu bersyukur karena jalan itu tidak jadi kamu lewati. Jika pernah, itu bukan kegagalan doa. Itu jawaban doa. Tahajud yang diijabah seringkali ditandai dengan ini. Allah mulai lebih aktif melindungimu bahkan dari keinginanmu sendiri. Dan ini tanda yang sangat halus. Karena manusia cenderung hanya bersyukur saat diberi, tapi lupa bersyukur saat dijaga. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ayat ini bukan sekedar nasihat, tetapi penjelasan tentang cara kerja takdir. Allah tidak pernah salah dalam menempatkan sesuatu. Yang sering salah adalah cara kita memandangnya. Setelah tahajud mulai hadir dalam hidupmu, perhatikan perubahan ini. Mungkin ada rencana yang tiba-tiba gagal. Mungkin ada hubungan yang tidak berlanjut. Mungkin ada peluang yang terlihat indah, namun tiba-tiba menjauh dengan sendirinya. Di awal, kamu sedih. Kamu bertanya-tanya. Kamu merasa doamu tidak dijawab. Padahal bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari luka yang belum kamu pahami. Allah Maha Lembut. Dia tidak selalu menjelaskan alasannya sekarang. Karena jika semuanya dijelaskan hari ini, iman tidak lagi diuji. Tahajud itu melatih kita untuk percaya, bahkan ketika kita tidak mengerti. Dan salah satu tanda tahajud yang diijabah adalah ketika kamu mulai bisa menerima penolakan Allah tanpa kehilangan keyakinan kepadanya. Ini tanda yang tidak dimiliki semua orang. Banyak orang ketika doanya tidak terkabul, justru menjauh, marah, kecewa, merasa Allah tidak adil. Namun orang yang tahajudnya dijawab, pelan-pelan berbeda. Ia sedih? Iya. Ia kecewa, manusiawi. Tapi ia tidak meninggalkan Allah. Ia tetap datang, tetap berdoa, tetap memanggil nama Allah, meski hatinya sedang luka. Dan sikap inilah yang paling dicintai Allah. Karena iman sejati bukan tentang merasa selalu diberi, tetapi tentang tetap percaya meski belum memahami. Ada doa-doa yang jika dikabulkan hari ini, akan membuatmu lalai. Ada permintaan yang jika diberikan sekarang, akan membuatmu jauh dari Allah. Maka Allah menundanya, atau bahkan menggantinya dengan penjagaan. Dan penjagaan itu sering terasa seperti kehilangan. Padahal sebenarnya, Allah sedang memindahkanmu dari satu bahaya ke dalam satu pelukan rahmat. Jika setelah tahajud, kamu merasa Allah menjauhkanmu dari lingkungan yang merusak, dari kebiasaan lama yang melukai, atau dari ambisi yang membuat hatimu gelisah, bersyukurlah. Itu bukan kemunduran, itu pemurnian. Allah sedang membersihkan jalanmu agar apa yang nanti datang benar-benar layak untuk hatimu. Dan perhatikan satu hal lagi. Orang yang tahajudnya mulai diijabah,
akan merasakan perubahan dalam caranya menghadapi kehilangan. Ia tidak lagi terlalu menggenggam, tidak lagi terlalu memaksa, tidak lagi terlalu takut ditinggalkan. Karena ia mulai percaya, apapun yang Allah ambil, pasti diganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi imannya. Mungkin bukan sekarang, mungkin bukan seperti yang ia bayangkan, tapi selalu tepat. Dan keyakinan seperti ini tidak datang dari teori. Ia tumbuh dari pertemuan-pertemuan sunyi di sepertiga malam, dari air mata yang jatuh tanpa saksi, dari doa-doa yang diucapkan dengan jujur, dari pasrah yang tidak dibuat-buat. Maka jika hari ini kamu merasa Allah lebih sering menahan daripada memberi, lebih sering menutup daripada membuka, namun hatimu tidak memberontak seperti dulu, itu tanda yang sangat dalam. Itu tanda bahwa Allah sedang mendidik hatimu, bukan mengabaikan doamu. Dan didikan Allah selalu lebih berharga daripada sekedar terpenuhinya keinginan. Di bagian terakhir nanti, kita akan merenungkan satu penutup yang sangat penting. Bagaimana seharusnya sikap hati setelah mengetahui tanda-tanda ini, agar tahajudmu tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi jalan kedekatan yang terus hidup. Setelah memahami semua tanda ini, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada sekedar mengetahui apakah tahajud kita sudah diijabah atau belum, yaitu bagaimana sikap hati kita setelah mengetahuinya. Karena tahajud bukan perlombaan tanda, bukan juga alat untuk menagih hasil. Tahajud adalah jalan untuk mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Banyak orang berhenti di satu titik. Saat mereka merasa doanya mulai dijawab, mereka puas, merasa cukup, lalu perlahan meninggalkan kebiasaan malam yang dulu begitu mereka jaga. Dan ada pula yang sebaliknya. Saat mereka merasa doanya belum seperti yang diharapkan, mereka kecewa, merasa tahajudnya sia-sia, lalu berhenti datang. Padahal keduanya kehilangan satu hikmah besar. Allah tidak memanggilmu ke sepertiga malam untuk mengikatmu pada hasil, tetapi untuk menautkan hatimu padanya. Karena hasil bisa datang dan pergi, tapi hubungan, itulah yang akan menyelamatkanmu dalam keadaan apapun. Jika hari ini kamu menyadari bahwa setelah tahajud, hatimu lebih tenang, lebih mudah kembali kepada Allah, dan lebih siap menerima apapun keputusannya, maka jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berhenti. Jadikan itu alasan untuk menjaga. Menjaga kejujuran dalam doa, menjaga kerendahan hati dalam harapan, menjaga adab ketika meminta. Karena salah satu adab tertinggi dalam berdoa adalah tetap datang kepada Allah meski belum melihat apa-apa. Tahajud yang paling indah bukan tahajud yang langsung mengubah hidup, tetapi tahajud yang mengubah cara kita memandang hidup. Dulu, mungkin kamu datang ke Allah dengan daftar panjang permintaan. Sekarang mungkin kamu datang dengan satu kalimat sederhana. Ya Allah, jangan jauhkan aku darimu. Dan ketahuilah, doa seperti ini tidak pernah ditolak. Allah berfirman bahwa Dia dekat, bukan dekat secara jarak, tetapi dekat dalam perhatian, penjagaan, dan kasih sayang. Dan orang yang terbiasa tahajud akan mulai merasakan kedekatan itu dengan cara yang sangat personal. Bukan lewat tanda-tanda besar yang bisa dipamerkan, tetapi lewat rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Aman saat masalah datang, aman saat rencana gagal, aman saat harapan tertunda. Karena ada keyakinan pelan-pelan tumbuh. Allah tahu dan itu cukup. Jika hari ini hidupmu masih berat, jangan jadikan tahajud sebagai tempat pelarian sementara. Jadikan ia sebagai rumah. Datanglah bukan hanya saat terdesak, tetapi juga saat lapang. Bukan hanya saat butuh, tetapi juga saat ingin bersyukur. Karena hubungan yang dibangun hanya saat butuh akan rapuh, namun hubungan yang dijaga dalam segala keadaan akan kokoh. Dan satu hal yang perlu kamu ingat baik-baik. Tidak semua jawaban Allah akan kamu pahami di dunia. Ada doa-doa yang jawabannya baru terasa kelak. Ada air mata yang nilainya baru kamu mengerti saat semua selesai. Dan ada sujud-sujud malam yang kelak menjadi sebab Allah memanggilmu dengan penuh kasih. Maka jangan pernah merasa rugi bangun di sepertiga malam.
Jangan pernah merasa sia-sia menangis dalam gelap. Jangan pernah merasa sendirian saat semua orang tertidur. Karena di saat itulah, kamu sedang berada di waktu yang paling dicintai Allah. Jika kamu termasuk orang yang masih berjuang menjaga tahajud, meski tidak selalu sempurna, meski sering jatuh bangun, jangan berhenti. Allah tidak menilai sempurnanya rutinitasmu, tetapi kejujuran hatimu saat kembali. Dan jika malam ini Allah membangunkanmu lagi, jangan tanyakan dulu hasilnya. Cukup hadir, cukup tunduk, cukup berkata jujur. Karena doa yang paling kuat bukan yang panjang, tetapi yang lahir dari hati yang pasrah. Sebelum video ini berakhir, izinkan satu ajakan lembut. Jika hatimu tersentuh, jika kamu merasa ini seperti mengingatkan dirimu sendiri, jangan simpan sendirian. Bagikan video ini kepada orang yang sedang lelah, orang yang sedang berjuang bangun malam, atau orang yang mungkin hampir menyerah dalam doanya. Bisa jadi, video ini menjadi sebab Allah menguatkan satu hati, dan itu bernilai besar di sisinya. Dan jika kamu ingin, tuliskan di kolom komentar satu kalimat doa sederhana. Tidak perlu panjang, tidak perlu indah, cukup jujur. Karena terkadang, menuliskan doa adalah cara hati menguatkan dirinya sendiri. Semoga Allah menjaga langkahmu, semoga Allah menenangkan hatimu, dan semoga Allah tidak pernah menjauhkanmu dari sepertiga malam yang penuh rahmat. Amin.